إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak akan pernah berhenti lisan seorang mukmin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan terputus lisan mereka dari memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sempurna. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang layak dan berhak untuk dipuji dengan pujian-pujian yang sempurna. Atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada segenap hamba-Nya, Allah berfirman, Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagi kalian segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi kalian segala bentuk kenikmatannya, baik yang sifatnya zahir maupun yang batin. Maka jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang masih Allah jaga bagi kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan untuk seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang senantiasa berupaya dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia ini, setiap manusia memiliki harapan. Setiap manusia memiliki tujuan-tujuan. Mereka memiliki sebuah pencapaian yang sedang diperjuangkan. Sebagian mereka jamaah rahimakumullah menghabiskan waktunya untuk dunia, menghabiskan waktunya di jalanan, mengorbankan waktu untuk keluarga, bahkan untuk meraih apa yang mereka tuju, untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Padahal jamaah rahimakumullah, apa yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, itu tidak jauh dari yang namanya ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Ini yang sering dicari manusia, yang mereka korbankan waktunya, bahkan untuk Allah Subhanahu wa taala pun tidak mereka berikan, untuk dapat meraih ketentraman dan ketenangan hati. Jamaah rahimakumullah, demikian kadangkala seorang tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, tidak mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, tidak sampai kepada tujuannya. Mereka bermaksud dengan apa yang mereka lakukan dapat meraih ketenangan jiwa,
dapat meraih ketentraman dalam hati, namun ternyata sebaliknya, justru sesak dalam dada mereka rasakan, kesulitan mereka hadapi. Mengapa demikian jamaah rahimakumullah? Yang perlu kita tahu bahwa ketenangan hati dan ketentraman jiwa jamaah rahimakumullah tidak hanya diraih dengan sebab-sebab hissi, dengan sebab-sebab yang dapat kita saksikan, yang dapat kita rasakan. Ketentraman hati dan ketenangan jiwa bahkan bisa kita raih dengan sebab-sebab maknawi yang timbul dari hati. Maka para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini kita akan membahas salah satu sebab yang bahkan dikatakan sebagai sebab terbesar dalam diraihnya sebuah ketenangan hati dan ketentraman jiwa, kelapangan dada. Apa itu jamaah rahimakumullah? Sebab itu adalah dengan adanya keyakinan pada hati, sifat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ats-tsiqatu billah. Tatkala seorang menumbuhkan rasa yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tumbuhkan sifat yakin kepada segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, maka ini adalah perkara yang dapat mendatangkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa padanya. Maknanya jamaah rahimakumullah, ketika seorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin akan segala apa yang terjadi di muka bumi ini tak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu al-muqaddim wal muakhir, yang maha memajukan dan yang maha mengakhirkan. Dia yakin bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada perkara-perkara yang mungkin tidak dia senangi terjadi padanya, bahkan mungkin pada perkara-perkara yang sifatnya ujian, cobaan, malapetaka dan seterusnya. Dia yakin semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba punya keyakinan demikian jamaah rahimakumullah, dia punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segala urusannya, dan ada kebaikan di balik itu semua, akan datang ketentraman hati padanya dan ketenangan jiwa padanya. Sampai dia mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidaklah akan menimpa kepada kami kecuali apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis untuk kami. Huwa maulana, dia pelindung bagi kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah orang-orang yang beriman menyerahkan segala urusannya. Ya rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Segala apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba dari bentuk rahmatnya, kebaikannya, kasih sayangnya, fala mumsika laha, maka tak akan ada yang dapat menahannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak bagi seorang hamba, maka tak akan ada yang dapat mencegah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan nasihat sekaligus teguran kepada mereka-mereka yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam harapan, dalam tujuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jikalau kau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, kaum musyrikin akan menyatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Pasti mereka katakan demikian. Dalam urusan rububiyah mereka beriman dengan itu. Allah lanjutkan, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati." Katakan wahai Muhammad, bagaimana pendapat kalian wahai kaum musyrikin terhadap apa-apa yang kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan dalam ibadah, dalam harapan, dalam doa, dalam tujuan. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri, jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bagi saya, menimpakan kepada saya suatu bentuk kemudaratan, hal hunna kashifatu dhurri,
Mampukah mereka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala kemudian menyikapkan hal tersebut, menghilangkan hal tersebut? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan memberikan rahmatnya kepada saya, mampukah mereka menahan dari Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan wahai Muhammad, cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita berusaha bangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa segala bentuk perkara yang terjadi pada kehidupan kita sejatinya berangkat dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dua perkara penting jamaah rahimakumullah yang berusaha nantiasa untuk kita tanamkan dalam benak kita. Apa saja itu? Yang pertama, kita yakin bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala hanya berkisar pada dua perkara saja. Al-'adl wal ihsan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala hanya berkisar antara keadilan dan kebaikannya. Hanya dua jamaah rahimakumullah. Kalau bukan keadilan, maka kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu bagi hamba-hambanya yang berdosa, yang taat. Allah jadikan dua perkara itu bagi hamba-hambanya yang berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan keadilan bagi mereka. Allah katakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan bagi satu kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Ketika seorang hamba berbuat salah satu, Allah tulis satu baginya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang berbuat ketaatan, beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya memperlakukan mereka, dengan karunia-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan yang semisalnya. Allahu akbar. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang beramal soleh. Maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala berkisar antara dua perkara saja. Kalau bukan keadilan, maka kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya. Ini yang pertama jemaah rahimakumullah yang harus kita yakini. Di mana ketika kita yakin hal tersebut, maka tak lagi kita pandang sebuah keburukan sebagai sebuah keburukan. Tak lagi kita pandang sebuah musibah sebagai bentuk kerugian bagi kita. Tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala berangkat dari keadilan dan juga kebaikannya kepada kita. Yang kedua jamaah rahimakumullah, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yadhlimun nasa syai'ah. Tidaklah menzalimi manusia sedikit pun. Tidaklah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti takkan berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya Dia telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Dan aku jadikan kezaliman sebagai perkara yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tak menzalimi hamba-hambanya jemaah rahimakumullah. Maka berangkat dari keyakinan ini jemaah rahimakumullah, kita yakin bahwa segala bentuk ujian, segala bentuk peristiwa yang ada pada kehidupan kita, kita yakini bahwasanya hal tersebut bukanlah bentuk kezaliman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukanlah sebuah bentuk kebencian Allah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan keadilan dan juga dengan kebaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tatkala ada sebuah perkara yang begitu pelik kita rasakan, begitu berat kita rasakan, kita ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada seorang jiwa sesuatu di luar batas kemampuannya. Karena jikalau demikian jamaah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari perbuatan zalim, dari sifat yang zalim. Maka segala bentuk peristiwa terjadi pada kita jamaah rahimakumullah, kita yakin kita bisa menghadapinya
Karena setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan pada hambanya, semuanya terukur sesuai dengan kadar keimanan kita, jemaah. Semakin tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Semakin rendah keimanannya, semakin rendah pula dan semakin ringan ujiannya, jemaah rahimakumullah. Maka tak lagi kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sudah enggak kuat dengan ini. Enggak lagi kita katakan, jemaah rahimakumullah, ya Allah, aku menyerah dengan ini semua. Kita lebih membesarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang sabar, kita orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita juga. Jamaah rahimakumullah, menumbuhkan keyakinan seperti ini dalam hati kita menjadikan hati kita tentram. Menjadikan sifat penerimaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih mudah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada hambanya suatu bentuk beban melebihi kapasitas hamba-hambanya tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ada salah satu contoh yang merupakan potret dari kalangan para salafun salih, di mana beliau membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala peristiwa yang terjadi pada hidupnya. Disebutkan tentang Amir bin Qais rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Thalathu ayatin fi kitabillah ista'antu bihinna ala ma ana fihi minar rahati was sa'adah." Beliau mengatakan, ada 3 ayat dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kitabullah, yang saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan ayat-ayat tersebut pada perkara-perkara yang menjadi sebab ketenangan dan kebahagiaan bagi saya. 3 ayat, jamaah rahimakumullah. Apa saja itu? Yang pertama beliau katakan, qara'tu qaulallahi ta'ala, saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, dan jikalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu suatu bentuk ujian, cobaan, malapetaka, musibah, fala kashifa lahu illah, maka takkan ada yang dapat menyingkapkan itu kecuali Dia. Wa iyyamsaska bi khair fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jikalau sebaliknya kau mendapatkan suatu kebaikan, suatu kenikmatan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Kata beliau rahimahullahu taala, fa'alimtu wa ayqantu anna Allah idza arada bi dharran fala yastati'u ahadun ala wajhil ard ay yakshifahu anni. Kata beliau, maka dengan ayat tersebut saya tahu dan saya yakin bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi saya, dalam artian musibah, ujian dan juga malapetaka atau yang lain, takkan ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat menyikapkan itu dari saya, yang dapat menolak itu bagi saya. Beliau melanjutkan, wa idza aradallahu bi rizqan aw syai'a, dan jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi saya sebuah rizki atau kebaikan yang lain, fala yastati'u ahadun ay ya'khudahu anni aw yadfa'ahu anni. Kata beliau, maka takkan ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari diriku atau mencegahnya dariku. Tidak ada. Berangkat dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah gariskan pasti akan terjadi baginya. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Yang kedua kata beliau, qara'tu qaulallahi ta'ala, saya baca firman Allah taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Beliau mengatakan, fansyaghaltu bi dzikrillahi amman siwa, maka dengannya aku mulai sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dari mengingat yang lainnya. Karena beliau tahu, jamaah rahimakumullah, ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingat kepadanya. Ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat datang, saat dia butuh kepada Allah, Allah ada baginya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Berangkat dari keyakinan itu, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, beliau katakan, wa qara'tu qaulallahi ta'ala, dan saya baca firman Allah taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Allah berfirman, dan tidaklah ada seekor hewan yang melata pun di muka bumi ini, sekecil apapun,
kecuali rizki yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimtu wa aiqantu wazdadat thiqati billah. Maka dengan ayat tersebut saya tahu, saya yakin, bahkan bertambah keyakinan saya, kata beliau, anna rizki la ya'khuduhu ahadun ghairi, bahwasanya rizki saya takkan ada yang mengambil selain saya. Subhanallah ya Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan tadi, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan ayat-ayat tersebut, dengan apa yang saya rasakan berupa ketenangan dan juga kebahagiaan. Maka jemaah rahimakumullah, berangkat dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati menjadi tentram. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan hambanya dengan keadilan dan juga kebaikannya. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Maka dengan keyakinan tersebut akan datang ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita berusaha untuk membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun sikap yakin atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berikutnya upaya yang penting untuk kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai juga dengan keyakinan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah mengatakan, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan doamu. Kemudian jemaah rahimakumullah, setelah kita menempuh upaya berdoa, berikutnya kita berusaha untuk memantaskan diri kita agar dipantaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala meraih tujuan yang kita inginkan, meraih harapan yang kita cita-citakan, meraih impian yang kita damba-dambakan. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan ijabah doa-doa kita. Ketika telah kita tahu bahwasanya kita bersih dari perkara yang haram, apa yang kita kenakan atau yang kita konsumsi, maka kemudian kita berusaha membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran doa-doa kita. Kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan langkah kaki kita di atas kebaikan. Dengannya Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kemudahan kepada kita. Kita juga punya keyakinan jamaah rahimakumullah, niat yang baik, niat yang jujur, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika niatnya jujur, niatnya benar, baik untuk Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka para jamaah rahimakumullah, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan doa-doa kita. Demikian para jamaah rahimakumullah, mungkin khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang yakin kepadanya, tak ragu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, tak ragu dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan segala kebaikan yang kita lakukan menjadi pemberat bagi timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Demikian jamaah rahimakumullah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.